Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani dengan NIM 24OSP140 dari kelas 2D. Baiklah, pada video ini saya akan mempresentasikan penyelesaian ujian akhir semester mata kuliah mesin listrik dengan dosen pengampu Bapak Taufik Mukhtar STMT. Di sini saya akan membahas dan menjawab soal-soal yang telah diberikan secara sistematis dan sesuai teori. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Oke, selamat menyaksikan. Untuk soal bagian A, soal yang pertama, di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik? Mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik, diaplikasikan pada bidang pekerjaan pembangkit tenaga listrik, industri manufaktur, energi terbarukan, serta sistem kelistrikan dan distribusi daya. Pengetahuan generator digunakan untuk pengoperasian, perawatan, dan perencanaan sistem pembangkit agar menghasilkan energi listrik yang stabil dan efisien. Soal nomor 2, apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah alat yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau sebaliknya. Soal nomor 3, apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Pada gambar di samping itu adalah gambar dari mesin listrik. Soal nomor 4, uraikan klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik. Generator listrik terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, berdasarkan jenis arus keluaran, yaitu ada generator DC, arus arah, dan generator AC. Yang kedua, berdasarkan sistem penguatan, ada penguatan terpisah dan penguatan sendiri. Yang ketiga, berdasarkan prinsip kerja, ada generator sinkron dan ada generator asinkron atau induksi. Yang keempat, berdasarkan jumlah fasa, generator 1 fasa dan generator 3 fasa. Dan yang kelima, berdasarkan sumber penggerak, yaitu ada generator turbin air, generator turbin uap, generator turbin gas, dan generator mesin diesel. Soal nomor 5, apa itu generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron adalah generator yang kecepatan putar rotornya sama dengan kecepatan medan magnet stator atau kecepatan sinkron. Generator ini memerlukan sumber penguatan medan atau arus eksitasi dan banyak digunakan pada pembangkit listrik skala besar karena tegangan dan frekuensinya stabil. Sedangkan generator asinkron adalah generator yang kecepatan rotornya tidak sama dengan kecepatan medan magnet stator. Generator ini tidak memerlukan penguatan medan tersendiri dan biasanya digunakan pada pembangkit skala kecil, seperti pembangkit tenaga angin. Soal yang keenam, generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk memberi atau melayani listrik ke masyarakat? Generator listrik yang umum digunakan untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat adalah generator AC 3 fasa, jenis generator sinkron. Generator ini digunakan pada pembangkit listrik karena mampu menghasilkan tegangan dan frekuensi yang stabil, serta efisien untuk penyaluran daya listrik skala besar. Selanjutnya, soal nomor 7, bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Prinsip kerja generator listrik AC adalah berdasarkan hukum induksi elektromagnetik Faraday, yaitu perubahan fluks magnet yang memotong penghantar akan menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL. Ketika rotor diputar oleh penggerak mula, medan magnet berputar dan memotong kumparan stator sehingga menghasilkan tegangan listrik bolak-balik atau AC. Perhatikan gambar pada layar ini, yang mana penjelasannya yaitu pada saat kumparan berada dalam posisi vertikal atau 0 derajat, sisi-sisi kumparan bergerak sejajar dengan medan dan tidak memotong garis-garis gaya magnet. Pada saat ini tidak ada tegangan yang diinduksi dalam kumparan. Saat kumparan berputar berlawanan arah jarum jam, sisi-sisi kumparan akan memotong garis-garis gaya magnet ke arah yang berlawanan. Arah tegangan yang diinduksi bergantung pada arah pergerakan kumparan. Pada soal nomor 8, bagaimana prinsip kerja generator listrik DC? Prinsip kerja generator listrik DC berdasarkan hukum induksi elektromagnetik Faraday, yaitu ketika konduktor diputar di dalam medan magnet akan timbul gaya gerak listrik atau GGL. Tegangan yang dihasilkan sebenarnya bolak-balik, namun melalui komutator, arus tersebut disearahkan sehingga keluaran generator menjadi arus arah atau DC. Selanjutnya, soal nomor 9, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Komponen utamanya yaitu yang pertama ada kumparan medan yang menghasilkan fluks magnetik yang memotong jangkar. Sumber tegangan ke kumparan medan dinamakan eksitasi.
Yang kedua, jangkar, menginduksikan tegangan. Yang ketiga, prime mover, menggerakkan generator atau rotor. Yang keempat, rotor, merupakan bagian yang berputar. Yang kelima, stator, merupakan bagian yang stasioner atau diam. Yang keenam, kumparan medan atau jangkar, dapat di rotor atau di stator, tergantung dari tipe generatornya. Soal nomor 10, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik DC. Generator listrik DC memiliki beberapa komponen utama, yaitu stator yang berfungsi menghasilkan medan magnet, kumparan medan yang membangkitkan medan magnet melalui arus eksitasi, rotor atau jangkar sebagai tempat terinduksinya gaya gerak listrik, komutator yang berfungsi mengarahkan arus agar keluaran menjadi arus arah atau DC, sikat yang menyalurkan arus dari komutator ke rangkaian luar, poros yang meneruskan putaran dari penggerak mula, serta bearing yang menopang poros dan mengurangi gesekan sehingga rotor dapat berputar dengan stabil. Lanjut ke soal nomor 11. Jelaskan istilah berikut: eksitasi atau file atau penguatan, kumparan medan, kumparan jangkar atau armatur, brush, penguatan sendiri, dan penguatan terpisah. Eksitasi adalah arus listrik yang diberikan ke kumparan medan untuk menghasilkan medan magnet pada generator. Eksitasi bisa berasal dari sumber luar atau dari generator itu sendiri. Kumparan medan, yaitu kumparan yang dialiri arus eksitasi untuk membuat medan magnet yang diperlukan dalam proses induksi tegangan. Kumparan jangkar, yaitu kumparan tempat terinduksinya tegangan listrik akibat medan magnet yang berputar atau yang dipotong konduktor. Inilah sumber tegangan keluaran generator. Brush atau sikat, yaitu komponen yang menghubungkan kumparan rotor atau komutator ke rangkaian luar, menyalurkan arus listrik keluar dari generator. Penguatan sendiri, yaitu sistem di mana tegangan untuk medan magnet diambil dari tegangan yang dihasilkan generator itu sendiri. Umumnya digunakan pada generator DC SUN atau kompon. Penguatan terpisah, yang mana sistem di mana tegangan untuk medan magnet berasal dari sumber luar terpisah, bukan dari generator itu sendiri. Digunakan bila dibutuhkan kontrol tegangan yang stabil. Selanjutnya soal nomor 12, apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar? Generator kutub dalam berarti kumparan medan atau magnet di rotor dan kumparan jangkar di stator. Sedangkan kutub luar berarti kumparan medan atau magnet di stator dan kumparan jangkar di rotor. Di samping ada dua gambar, yang mana pada gambar di atas merupakan kutub dalam. Mengapa? Karena kumparan medan atau magnetnya ada di rotor, sedangkan kumparan jangkarnya ada di stator. Pada gambar di bawah merupakan kutub luar, karena kumparan medan atau magnetnya ada di stator, sedangkan kumparan jangkarnya ada di rotor. Selanjutnya soal bagian B, dapat kita lihat soalnya pada layar ini. Langsung saja kita jawab. 3 digit terakhir dari NIM saya yaitu 140, yang mana 1A, 4B, dan 0C. Jadi E alpha sama dengan 140 sin alpha volt. Dan frekuensi sama dengan 40 Hz. Jawaban nomor 1A, yaitu gambar grafiknya. Dapat kita lihat gambar grafiknya pada layar ini, yang mana alfanya yaitu ada 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Ada tambahan 140 derajat, karena di soal ada ditanya sudut alfa 140 derajatnya. Maka dimasukkan pada gambar grafiknya. Bisa dimasukkan ke dalam grafiknya atau tidak, karena sifatnya opsional. Jadi yang penting itu untuk menggambar satu gelombang itu ada 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Dengan nilai 0 derajat yaitu 0 volt, 90 derajat itu 140 volt atau tegangan maksimumnya, 140 derajat dengan tegangan 89,6 volt, 180 derajat tegangannya 0 volt, 270 derajat tegangannya minus 140 volt, dan 360 derajat tegangannya 0 volt. Jawaban untuk 1B, berapa tegangan maksimumnya atau Vmax-nya? Jadi Vmax-nya yaitu adalah 140 volt. Yang C, berapa tegangan apabila alfanya diketahui yaitu 390 derajat? Maka penyelesaiannya adalah 140 sin 390 derajat volt sama dengan 140 dikali 0,5 volt, yang hasilnya adalah 70 volt. Bagian D, berapa tegangannya jika diketahui waktunya 0,216?
Jadi 140 sin 2 dikali 180 dikali 40 dikali 0,216 volt sama dengan 140 sin 3110,4 volt, yang hasilnya 140 dikali negatif 0,77 volt menghasilkan minus 107,8 volt. Bagian E, berapa tegangannya jika diketahui alfanya 140 derajat. Jadi penyelesaiannya 140 sin 140 derajat volt sama dengan 140 dikali 0,64 volt, yang hasilnya adalah 89,6 volt. Pada bagian F, berapa tegangannya apabila waktunya 140? Jadi penyelesaiannya adalah 140 sin 2 dikali 180 dikali 40 dikali 140 volt menghasilkan 140 sin 2.016.000 volt sama dengan 140 dikali 0 volt menghasilkan 0 volt. Jadi tegangannya apabila waktunya 140 adalah 0 volt. Pada bagian G, menentukan tegangan rata-ratanya dengan rumus 2 Vmax per Pi. Jadi 2 dikali 140 volt dibagi 3,14 sama dengan 280 volt dibagi 3,14 menghasilkan 89,17 volt. Yang bagian H, berapa tegangan efektifnya? Dengan rumus Vmax dibagi akar 2 sama dengan 140 dibagi 1,414. Hasilnya adalah 99 volt. Selanjutnya nomor 2, diketahui tegangan ukurnya itu 140 volt. Masukkan ke rumus untuk mengetahui V maksimalnya, yaitu V efektif kali akar 2. Hasilnya yaitu 140 akar 2. Maka persamaan tegangan sesaatnya yaitu Vt sama dengan 140 akar 2 sin omega T volt. Selanjutnya soal bagian C. Yang pertama, ada berapa jenis beban generator dan penyebabnya? Beban generator ada 3 jenis. Yang pertama, generator dengan berbeban resistor. Terjadi karena bebannya memiliki hambatan listrik, arus dan tegangan sepasa, sehingga generator hanya menyuplai daya aktif. Contohnya, lampu pijar dan pemanas. Yang kedua, generator dengan berbeban induktor. Terjadi karena beban memiliki sifat kumparan yang menyimpan energi dalam medan magnet. Arus tertinggal atau lagging terhadap tegangan dan generator harus menyuplai daya reaktif, menyebabkan tegangan cenderung turun. Contohnya pada motor dan trafo. Yang ketiga, generator dengan berbeban kapasitor. Terjadi karena beban menyimpan energi dalam medan listrik. Arus mendahului atau leading, tegangan dan beban ini menyuplai daya reaktif ke sistem, sehingga dapat menaikkan tegangan generator. Contohnya pada kapasitor bank. Selanjutnya soal nomor 2, jelaskan efek pada generator jika dibebani resistor murni. Kaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Pada beban resistor murni, arus sefasa dengan tegangan atau tidak ada pergeseran sudut fasa. Sudut fasa Pi-nya yaitu 0. Secara matematis, Vt sama dengan Vmax atau sin omega T, atau IT sama dengan Imax sin omega T. Kita lihat pada grafik ini, gelombang tegangan dan arus yang sefasa. Di sini ada 2 gelombang, yang merah itu arus dan yang biru itu tegangan. Dapat kita simpulkan untuk gambar ini bahwa jika ada tegangan, maka ada arus. Maka persamaannya yaitu I sama dengan E per R sin omega T. Selanjutnya soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan lagging dan apa penyebabnya? Kaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Lagging terjadi pada beban induktif, misalnya kumparan motor trafo. Tegangan mendahului arus tertinggal atau lagging terhadap tegangan. Sudut fasa Pi-nya yaitu besar dari 0. Secara matematis, Vt sama dengan Vmax sin omega T. IT sama dengan Imax sin omega T dikurang Pi. Mari kita lihat pada gambar grafik ini, yang mana gelombang tegangan lebih dulu mencapai puncak, gelombang arus menyusul setelahnya. Titik nol arus terjadi lebih lambat dibanding tegangan.
Ini menunjukkan arus bergeser ke kanan terhadap tegangan pada grafik waktu. Maka, rumus persamaannya yaitu I sama dengan E per L sin omega T dikurang 90 derajat. Selanjutnya soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan leading dan apa penyebabnya? Kaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Leading terjadi pada beban kapasitif atau kapasitor. Arus mendahului atau leading tegangan. Tegangan tertinggal terhadap arus. Sudut fasa pi-nya yaitu kecil dari 0. Secara matematis, Vt sama dengan Vmax sin omega T. IT sama dengan Imax sin omega T ditambah Pi. Kita lihat pada gambar grafik ini bahwa gelombang arus mencapai puncak lebih dulu, gelombang tegangan menyusul setelahnya. Titik 0 arus menjadi lebih awal dibanding tegangan. Ini terlihat sebagai gelombang arus bergeser ke kiri terhadap gelombang tegangan pada grafik waktu. Maka, rumus persamaannya yaitu I sama dengan I max dikali sin omega T ditambah 90 derajat. Soal nomor 5, jelaskan prinsip kerja terbentuknya tegangan listrik 3 fasa atau prinsip kerja generator 3 fasa. Generator 3 fasa bekerja berdasarkan hukum induksi elektromagnetik Faraday, yaitu mengubah fluks magnet yang memotong suatu penghantar akan menimbulkan tegangan listrik. Pada generator 3 fasa, rotor menghasilkan medan magnet yang berputar di dalam stator. Stator terdiri dari 3 kumparan yang disusun saling terpisah 120 derajat listrik. Ketika rotor berputar, fluks magnet memotong 3 kumparan stator secara bergantian, sehingga timbul tegangan induksi pada masing-masing kumparan. Karena posisi kumparan berbeda sudut, tegangan yang dihasilkan memiliki besar yang sama, tetapi waktu terjadinya berbeda, sehingga terbentuk 3 tegangan bolak-balik yang berbeda fasa 120 derajat. Seperti kita lihat pada gambar di samping ini. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Bagaimana caranya agar sistem listrik yang kondisinya lagging dapat berubah menjadi sefasa? Sistem listrik yang lagging dapat dibuat sefasa dengan menambahkan kapasitor sebagai kompensasi. Kapasitor menghasilkan arus leading yang menyeimbangkan arus induktif, sehingga daya reaktif saling meniadakan. Sudut fasa menjadi 0 derajat dan arus sefasa dengan tegangan. Selanjutnya soal nomor 7, jawab dan jelaskan berapa nilai VR, VS, dan VT saat alfanya 90 derajat. ABC yaitu 3 digit terakhir dari NIM. 3 digit terakhir dari NIM yaitu 140. Maka langsung saja kita jawab. Diketahui ABC yang tadi yaitu 140 dan alfanya 90 derajat. Masuk ke perhitungannya. Yang pertama, tegangan fasa R. VR sama dengan 140 sin 90 derajat. Sama dengan 140 dikali 1 menghasilkan 140 volt. Yang kedua, tegangan fasa S. VS sama dengan 140 sin buka kurung 90 derajat dikurang 120 derajat volt. Maka 140 sin negatif 30 derajat volt menghasilkan 140 dikali min 0,5 volt. Hasilnya adalah min 70 volt. Yang ketiga, tegangan fasa T. VT sama dengan 140 dikali sin 90 derajat dikurang 240 derajat volt. Hasilnya 140 dikali sin min 150 derajat volt. Maka 140 dikali min 0,5 volt hasilnya yaitu min 70 volt. Tanda min atau negatif menunjukkan arah fasa berlawanan terhadap fasa R. Selanjutnya soal bagian D, jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Bagian-bagian utama genset yang pertama ada mesin atau engine, sumber energi mekanik menggunakan bahan bakar seperti bensin, diesel, atau gas untuk menggerakkan alternator. Yang kedua, alternator atau generator mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik. Pada alternator atau generator terbagi menjadi 2, ada stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam atau statis dengan kumparan kawat, sedangkan rotor atau armatur bagian yang berputar di dalam stator untuk menghasilkan medan magnet. Yang ketiga, ada sistem bahan bakar, yaitu tangki, pompa, filter, dan saluran untuk menyimpan dan mengalirkan bahan bakar ke mesin. Yang keempat, ada
pada sistem pendingin atau cooling system seperti radiator, kipas, dan pendingin untuk mencegah mesin terlalu panas. Yang kelima, sistem pelumas atau lubrication system seperti oli, pompa oli, dan filter oli untuk melumasi bagian mesin yang bergerak agar mengurangi gesekan. Yang keenam ada panel kontrol atau control panel, yaitu pusat pemantauan dan pengoperasian, menampilkan tegangan, suhu, tekanan oli, dan fitur keamanan. Yang ketujuh, kerangka utama, yaitu kerangka penyangga yang menyatukan semua komponen dan seringkali memiliki fitur grounding untuk keamanan. Yang kedelapan, regulator tegangan atau AVR, yaitu mengatur output tegangan agar stabil. Selanjutnya di sini ada gambar dari genset, dan cara perawatan genset itu meliputi pemanasan rutin seminggu sekali, pemeriksaan level oil dan air radiator, kebersihan fisik genset, serta cek kondisi aki, filter udara dan bahan bakar, dan sistem kelistrikan agar performa tetap optimal dan awet, dengan penggantian suhu cadang sesuai jadwal dan servis profesional secara berkala. Soal bagian E, jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Syarat paralel generator. Yang pertama, tegangan sama. Tegangan terminal generator yang akan dihubungkan harus sama persis. Yang kedua, frekuensi sama. Frekuensi output generator harus identik, biasanya 50 Hz di Indonesia. Yang ketiga, urutan fasa sama. Urutan fasa misalnya L1, L2, L3 dari generator harus sesuai dengan urutan fasa jaringan atau generator lain. Yang keempat, polaritas sama. Polaritas harus identik untuk mencegah korsleting, terutama pada DC. Kelima, sudut fasa sama. Sudut fasa harus cocok, biasanya 0 derajat. Selanjutnya, cara kerja paralel generator. Yang pertama, persiapan. Nyalakan generator yang akan disambungkan dan biarkan berjalan stabil. Yang kedua, pengecekan. Gunakan alat ukur seperti voltmeter ganda, frekuensi meter ganda, dan sinkronoskop untuk memastikan syarat-syarat di atas terpenuhi. Yang ketiga, sinkronisasi. Sesuaikan putaran mesin penggerak dengan governor untuk mencocokkan frekuensi. Sesuaikan tegangan eksitasi atau medan magnet agar tegangan output sama. Gunakan sinkronoskop atau lampu berputar untuk memastikan kesesuaian urutan, dan sudut fasa atau lampu akan tetap redup atau menyala sesuai urutannya. Yang keempat, penyambungan atau closing breaker. Setelah sinkron, hubungkan generator ke busbar atau jaringan utama dengan menutup pemutus sirkuit atau breaker. Yang kelima, pembagian beban. Atur beban dengan menyesuaikan kecepatan putaran atau governor untuk membagi beban secara merata atau sesuai kebutuhannya. Demikian penjelasan penyelesaian soal UAS mesin listrik yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.